Ya. Oke, Bang Acong, tadi sudah dipanggil beberapa kali dari pihak Selfie tidak hadir, akhirnya diskor sampai minggu depan. Ya, Artinya sidangnya ditunda. ya, jadi barusan kita datang ke Pengadilan Agama dan ternyata setelah kita sampai ke sini sidang sudah digelar. Padahal tim kami sebelumnya, salah satu dari tim kami sudah konfirmasi ke bagian absen, ke bagian pendaftaran ya, absen ya, ke bagian absen, memberitahu bahwa kita datangnya sedikit telat. Sebenarnya bukan telat ya, kita di jalan karena macet di jalan. Terus kita minta, karena kita kan jauh, kita jauh dari Jakarta, ada sebagian tim kita dari Bandung segala macam. Sehingga tadi salah satu tim ke sini untuk menyampaikan bahwa kita sedang di jalan. Sedang di jalan. Kita sudah konfirmasi ke pengadilan. Nah, cuman nggak tahu setelah kita konfirmasi, tiba-tiba sidang digelar tanpa adanya penggugat. Namun ini memang hak dari pengadilan untuk menggelar itu, kan? Tapi biasanya ya panggilan ini misalnya dipanggil setelah kita ngisi absen, tidak ada, itu pun kalau tidak konfirmasi terlebih dahulu ya. Absen ngisi, kita coba tunggu beberapa menit kemudian. Ini paling kita selang setengah jaman ya. Nggak nyampe. Kita paling selang 15 menitan, ternyata sidang sudah digelar. Apa boleh buat? Kita tidak bisa menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan. Yang jelas kewajiban kita untuk konfirmasi ke pengadilan secara patut, walaupun itu secara lisan, menyampaikan bahwa kita sedang di jalan dan kita akan menghadiri persidangan itu. Sehingga sampai hari ini, sampai sekarang ini kita sampai ke sini, tapi sidang sudah digelar. Itu aja intinya. Tapi tadi Bang Galisan Daus tapi kata udah absen Bang, sorry. Galisan udah absen kita. Sudah absen ya? Absen, nggak? Kita sudah ngisi kok. Sudah ngisi. Ada antrian. tapi tadi katanya Bang Daus tempat ketemu Selfie Bang di jalan Katanya sempat papasan gitu. Bang. Makanya tadi terus hakim akhirnya mutusin buat mulai sidang karena dapat info Mas Selfie-nya udah di sini gitu, Bang. Oh enggak, saya pastikan kalau Selfie di sini enggak. Enggak tahu kalau di jalan karena ada titik kita berkumpul. Kita kan janjian di jalan, kita kan enggak berangkat bareng-bareng. Selfie kan juga punya rumah. Teman-teman juga beda-beda. Kita ada di titik jemput sekitaran paling dari sini ada beberapa meter lah. Mungkin di sana ketemunya atau Daus lihatnya di sana. Yang seharusnya kalau tahu dekat pengadilan agama harusnya disampaikan tunggu dulu karena saya lihat tadi dekat pengadilan agama, kan harusnya begitu. Itu bukan kita harus ditinggal yang seolah-olah kalau menurut saya ini sengaja ditinggal gitu di persidangan ini, padahal tidak bermasalah sekalipun kita telat kalau misalnya kita sidang. Tapi akibat kejadian ini pihak Daus itu jadi mikir kayak ketidakseriusan dari pihak Mbak Selfie untuk bercerai. Kalau tidak serius tentunya kita tidak mengajukan gugatan. Kalau tidak serius kita tidak datang hari ini. Dan kita tidak ngisi absen tadi, tidak konfirmasi. Kita boleh cek kok. Ke bagian pendaftaran boleh cek, ke bagian absen. Kita sudah mengisi dan mengkonfirmasi kita lagi di jalan. Karena mereka ini nungguin saya tadi. Sehingga mereka ini berkumpul di dekat pengadilan, paling dari sini sekitar 150 meter lah. Enggak ya, sekitar 300 meteran. Mereka nunggu saya tadi. Karena nggak mungkin mereka sidang tanpa saya. Ini kita juga dapat kok. Ini tadi sebelum sidang. itu apa Bang? Absen. Nomor antrian. Kita sudah ngambil kok. Sudah ngambil. Ini bukti kalau kita sudah ngambil dan konfirmasi. Boleh dicek di bagian absen itu. Kita minta ditunggu beberapa menit. Karena saya lagi di jalan. Nggak tahu nih kenapa digelar saat penyampaiannya tadi. Karena saya tidak tahu di persidangan itu apa yang disampaikan baik sama hakimnya atau dari teman-teman pihak
tergugat ini begitu. Tidak ada kok. Mbak Selvi kecewa nggak sih maksudnya hari ini tidak bertemu Daus dan tidak bisa menyampaikan apa sih apresiasi keinginan gitu apa yang dimau gitu di persidangan ini? Ada rasa kecewa atau gimana Mbak Selvi? Kecewa lah pasti. Kecewa karena banyak yang dia akan sampaikan, termasuk menjawab apa yang dia sampaikan walaupun dia Daus ini menyampaikan di luar pengadilan kemarin. Tadinya di arena tempat penyampaian Selvi ini, selain yang disampaikan sama Selvi kemarin alasan-alasan kemarin, kan masih banyak penyampaian yang harus disampaikan di pengadilan dan tidak disampaikan di publik. Salah satunya itu. Sehingga Selvi ini kecewa, akhirnya tertunda. Bukan berarti tidak akan tersampaikan. Ini hanya tertunda saja. Gitu. Mau nyampein apa emang Mbak Selvi sama Daus kalau ketemu hari ini? Ketemu. Kalau soal anak gimana? Pastinya itu yang pertama pasti dengan anak Masih kangen banget ya. pastinya. Ya, yang jelas lebih ke masalah anak ya. Lebih ke masalah anak yang mau disampaikan sama Selvi kemarin. Karena dari preskon Daus kemarin, dia akan menyampaikan bahwa Selvi ini cenderung seakan-akan berbohong. Selvi ini seolah-olah berbohong tentang anak itu. Padahal Selvi pun dari awal sudah menyampaikan bahwa Selvi tidak pernah bilang anak itu anak kandung, tapi anak Selvi. Bukan anak kandung, tapi Selvi sudah menganggap dia seperti anak kandung, bahkan melebihi anak kandung. Itu yang mau disampaikan sama Selvi. Kenapa? Persepsi dari mereka ini itu tidak benar, sangat tidak benar. Yang Daus menyampaikan, ibu dari anak itu memberikan amanah kepada Daus saja terhadap anak itu. Itu salah. Ibunya menyampaikan atau orang tua dari anak itu memberikan merawat anak itu kepada pasangan suami istri. Pasangan suami istri itu adalah ditandatanganin oleh Daus. Ini ada, saya bawa, saya akan bacakan ke teman-teman. Ini ditandatanganin oleh Daus Mini selaku kepala keluarga. Nggak mungkin dua-duanya tanda tangan. Nah, nih, pihak adalah pihak ke satu. Saya tidak akan tunjukkan, saya baca dulu. Pihak pertama itu adalah ibu dari anak itu. Pihak kedua adalah Daus, yang isinya dengan ini menyatakan memberikan atau menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya, bukan titipan. Hak asuh anak sepenuhnya secara sukarela kepada suami istri dalam kurung calon keluarga adopsi. Dikarenakan saya tidak mampu mengasuh anak tersebut baik secara materi maupun yang lainnya. Maka dari itu saya berikan hak asuh penuh anak ini melalui melalui perantara kepada pihak kedua. Artinya di sini pasangan suami istri adalah Daus Mini dan Selvi. Itu yang mau kita sampaikan. Berarti Selvi punya hak terhadap anak itu. Anak itu punya kewajiban, Selvi ini punya kewajiban untuk merawat anak itu juga. Karena ini pasangan suami istri. Cuman tanda tangan diwakili oleh Daus sebagai kepala keluarga. Itu. Dan di sini bunyinya adalah calon keluarga adopsi. Ini yang perlu teman-teman harus tahu. Adopsi. Sekarang status anak apa? Daus secara hukum juga tidak punya hak, tidak punya kekuatan hukum untuk merawat anak itu. Karena diserahkannya adalah adopsi. Adopsi ini ada prosesnya, ada penetapan pengadilannya. Ada persetujuan dari dinas terkait seperti dinas sosial dan segala macam. Ada syaratnya dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2007. 54 diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 54 2007. Itu diatur tentang adopsi.
Artinya apa? Berarti anak itu, Daus pun tidak punya hak secara hukum untuk merawat anak itu. Selfie cuma pengen ketemu kok, walaupun hanya sesaat. Selfie pengen ketemu doang gitu. Walaupun hanya sebentar, pengen meluk. Karena secara kasih sayang, Selfie sangat punya hak untuk bertemu dengan anak. Walaupun statusnya kepada Selfie dan Daus ini belum jelas. Karena anak adopsi yang diserahkan, ada dokumennya. Ada dokumennya. Dan ini yang perlu disampaikan lagi. Kita, teman-teman boleh telusuri bersama. Menurut keterangan Selfie, kalau benar nanti ada akte lahirnya dan di situ dinyatakan anak kandung dari Daus di akte lahir, ini akan menjadi masalah kepada Daus. Ya, ini akan menjadi masalah. Ya, karena kalau ada aktenya dan di akte itu adalah anak kandung, berarti ada dugaan tindak pidana di sini. Dugaannya apa? Satu, dia menghilangkan asal usul dari seseorang, nasabnya. Kedua, bisa jadi keterangan terhadap pemilik. Itu tidak benar. Itu hati-hati. Kalau ada aktenya, nih, teman-teman bisa cari tahu apakah akte itu sudah ada atau belum. Cuman menurut keterangan Selfie ini sudah lihat aktenya, diperlihatkan sama adiknya Daus. Itu pengakuan Selfie kepada Daus. Aktenya sendiri atas nama siapa bang? Anaknya? Saya belum tahu, makanya saya bilang kalau ada akte dan di akte itu adalah anak kandung dari Daus, ini ada dugaan tindak pidana. Itu kalau ada aktenya. Saya belum lihat sampai hari ini. Gak tahu Selfie, gimana? Udah pernah lihat yang aktenya? sudah dikasih tahu. Coba ceritain gimana? Itu kan adiknya itu ngasih tahu nih akte kelahirannya itu udah dibuat. Ya kan waktu itu udah dikasih tahu sama adiknya Bang Daus, Nina, akte kelahiran itu udah dibuat pelantara temannya juga, itu teman temannya. Nah itu aku lihat dari WhatsApp dia ngirim juga akte kelahiran itu, sempat mau minta juga aku malah dikasih juga. Belum sempat lihat, maksudnya belum gimana ya? Tapi kamu lihat, baca akte itu? Iya. Dari siapa tadi? Dari Nina itu. Dari adiknya Daus itu? tapi nggak dikasihin gitu ya. Enggak, Disimpan lewat WhatsApp aja nih akte kelahirannya sudah jadi. Oh, video call? Enggak, Berupa gambar ya, WhatsApp, iya. Cuman kebetulan HP ku kan kemarin sempat rusak, jadi ganti HP, hilang lagi chatnya. Orang tua kandungnya di situ tertulisnya siapa? Mas Daus ini kan maksudnya anak dari kerabat, masih dibilang saudara. Gimana? Masih dibilang saudara, maksudnya nih saudara deketnya Daus yang menitipkan langsung gitu ke Daus. Gitu. Nggak, itu ada. Kalau siapa-siapanya ada dokumennya yang saya bacakan tadi sebagai pertama. Bener bang, maksudnya saudaranya Daus. Bu. Saya tidak tahu saudaranya atau tidak, namun kami pun akan ada rencana untuk mengundang orang tua anak ini untuk klarifikasi. Apa statusnya disampaikan, dikasih ini? Kan gitu. Kalau di keterangan ini kan jelas itu anak adopsi. Apakah dikasih benar-benar ya seperti yang disampaikan di pernyataan ini, yang ditandatangani oleh dia atau tidak? Atau hal apa? Gitu. Atau hal apa? Dan disinilah mungkin kita bisa jadi akan melibatkan instansi-instansi atau organisasi-organisasi perlindungan anak. Takutnya penyerahan anak itu tidak benar.